Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Yang kedua, menganalisis ciri larutan non-elektrolit. Yang ketiga, menganalisis ciri larutan elektrolit. Berikut terdapat latihan mandiri. Latihan ini harus kalian kerjakan setelah menonton video sampai selesai. Selamat mengerjakan. Sebelumnya, mari kita saksikan video berikut. Untuk mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita bisa melihat peta konsep yang ada pada slide berikut. Di mana larutan itu ada yang bersifat menghantarkan listrik dan bukan menghantarkan listrik. Nah, larutan yang dapat menghantarkan listrik itu disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik itu disebut dengan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit terdiri dari larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit lemah contohnya ada NH3, kemudian ada CH3COOH. Lalu, larutan elektrolit kuat contohnya ada HCl dan NaCl. Berikut ada juga larutan elektrolit itu yang merupakan senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion contohnya NaCl, kemudian senyawa kovalen contohnya HCl. Nah, jadi peta konsep ini adalah garis besar yang akan kita pelajari pada bab ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Sebelumnya, tahukah kamu salah satu cara untuk menangkap ikan dengan menggunakan tegangan listrik? Nah, kira-kira mengapa menggunakan tegangan listrik gitu ya? Nah, jadi pada gambar ini terdapat bapak-bapak yang sedang memegang sebuah kayu atau tongkat, di mana kayu atau tongkatnya itu sudah terdapat kabel dan elektroda yang memiliki tegangan listrik gitu. Nah, kemudian ketika batang kayu yang bertegangan listrik itu dimasukkan ke dalam air, maka airnya itu akan memiliki tegangan listrik juga, jadi memiliki arus listrik juga. Nah, ikan-ikan yang berada di sekitar air yang terkena aliran listrik itu akan ke setrum, jadi ikannya nanti akan lemas, lalu sama bapaknya akan ditangkap. Nah, itu salah satu cara menangkap ikan dengan menggunakan tegangan listrik, di mana air itu bisa menghantarkan listrik yang berasal dari tongkat yang dipegang bapaknya itu. Tongkatnya itu sudah memiliki tegangan listrik ya, lalu dialirkan juga oleh air, jadi airnya itu menghantarkan listrik ke ikannya gitu, supaya ikannya tersengat listrik seperti itu. Nah, menurut kalian apakah semua larutan atau semua zat cair itu bisa menghantarkan listrik? Nah, untuk mencari tahu kita lanjutkan pembelajaran ini ya. Jadi, untuk mengetahui apakah sebuah larutan itu bisa menghantarkan listrik atau tidak, kita bisa menggunakan alat uji sederhana. Nah, alat sederhana yang digunakan untuk menguji daya hantar listrik pada larutan ini bisa kalian rangkai sendiri loh di rumah. Nanti kalian coba ya. Oke, nah ini alatnya seperti ini. Terdiri dari lampu, ini lampu, kemudian ada kabel, nah ini kabelnya. Kemudian ada elektroda karbon, kalian bisa menggunakan paku yang ada di rumah kalian ya. Kemudian batu baterai, jadi batu baterainya dihubungkan oleh kabel ya, kemudian ke elektrodanya. Oke, di sini ada lampunya ini sebagai indikator kalau misalnya jadi nanti kita menguji suatu larutan itu bersifat menghantarkan listrik atau enggak. Kalau dia bersifat menghantarkan listrik, maka lampunya ini akan menyala. Tapi kalau si larutan itu tidak menghantarkan listrik, lampunya tidak akan menyala. Oke, nah caranya
di dalam gelas ini kita taruh larutan yang akan kita uji. Larutannya terserah, mau air biasa boleh, kemudian misalnya kalian mau uji coba air jeruk tuh menghantarkan listrik nggak sih, kemudian kalian mau coba air gula tuh menghantarkan listrik nggak, kemudian air garam itu menghantarkan listrik atau tidak. Nah, itu kalian bisa mencobanya. Jadi dalam gelas larutan kalian masukkan paku atau elektroda karbonnya, lalu kita tunggu. Kalau misalnya si lampu menyala, berarti larutan itu bersifat elektrolit atau bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau misalnya si lampu tidak menyala, berarti larutan itu tidak dapat menghantarkan listrik. Gitu ya. Oke, nah ini tadi kan kita sudah berbicara kalau misalnya bisa menghantarkan listrik, lampunya akan menyala gitu ya. Nah, kalau lampunya menyala itu disebut dengan larutan elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Oke, contohnya larutan garam dapur, natrium hidroksida, hidrogen klorida, amonia, dan cuka. Lalu, jika lampunya tidak menyala, berarti larutan itu disebut dengan larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak menghantarkan arus listrik. Contohnya, air suling, larutan gula, dan alkohol. Nah, selanjutnya, ternyata larutan elektrolit itu ada dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Berarti kalau elektrolit kuat itu yang nyala lampunya terang ya. Nah, sedangkan yang elektrolit lemah itu yang nyala lampunya sedikit redup, seperti itu. Oke, larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang daya hantar listriknya kuat. Contohnya larutan NaCl, NaOH, HCl, dan H2SO4. Selanjutnya ada larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang daya hantar listriknya lemah. Contohnya ada larutan CH3COH dan NH3. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat itu dia dalam air akan terionisasi sempurna. Sedangkan elektrolit lemah itu akan terionisasi sebagian. Oke, kemudian yang kedua, zat terlarut berada dalam bentuk ion dan tidak ada molekul zat terlarut yang netral. Jadi kalau elektrolit kuat itu semuanya dalam bentuk ion-ion. Kemudian kalau elektrolit lemah itu hanya sebagian yang berbentuk ion, sisanya berbentuk molekul. Lalu nomor 3, jumlah ionnya banyak kalau yang elektrolit kuat. Kalau yang lemah itu jumlah ionnya sedikit. Kemudian yang keempat, elektrolit kuat itu daya hantar listriknya kuat sehingga nyalanya tuh terang gitu ya pada lampu. Nah, kemudian yang elektrolit lemah tuh daya hantar listriknya lemah sehingga lampu menyalanya tuh sedikit lebih redup. Nah, selanjutnya, mengapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, kita tadi sudah menyinggung sedikit bahwa larutan elektrolit kuat itu yang ionnya banyak gitu ya. Tadi yang perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Iya, jadi alasan mengapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik yaitu terbentuknya suatu ion-ion. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kan nyalanya terang. Ini nyalanya redup, yang ini tidak menyala. Untuk yang nyalanya terang, kita lihat di sini ionnya. Banyak ya, ada ion positif, ion negatif, ion positif, ion negatif yang jumlahnya banyak. Kemudian kalau yang lemah, ion positif, ion negatifnya sedikit. Lalu yang non-elektrolit atau yang tidak membentuk ion, dia membentuknya molekul, jadi bukan ion-ion gitu ya. Oke, paham kan? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik.
Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ingatkan bahwa arus listrik itu kan terjadi karena adanya perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Oke. Nah, karena berbicara ion-ion, kalian harus bisa menuliskan reaksi pengionan atau reaksi ionisasi dari larutan elektrolit. Misalnya NaCl dalam air. Maka NaC dituliskan reaksinya, NaCl dalam air akan membentuk suatu ion. Ion apa? Ion positif dan ion negatif. Kalau NaCl berarti ion Na positif ditambah Cl negatif. Nah, contoh selanjutnya bisa kalian lihat di bawah ini. Ada KCl, kalau dia terionisasi dalam air, maka akan membentuk ion positif K dan ion negatif Cl. Begitu seterusnya. Nah, ini kalian harus bisa ya. Lalu contoh yang di Na2SO4, maka akan membentuk ion 2Na+ dan SO4 2-. Lalu di NH4Cl akan membentuk ion NH4+ plus Cl-. Paham ya? Mudah kan? Oke, nah ion-ion inilah yang menyebabkan suatu larutan itu bisa menghantarkan listrik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.